Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu teori lagi yang namanya adalah teori produksi. Nah, di dalam teori ini nanti kita akan membahas beberapa perilaku yang tertuang di dalam perilaku produsen. Nah, sekedar mengingatkan kalau di video sebelumnya kita membahas perilaku konsumen. Nah, di sini kita akan bahas perilaku produsen. Nah, kalau kalian biasanya beli ke pasar, biasanya para penjual atau produsen menginginkan harganya terjual mahal. Sedangkan kalian biasanya akan menawar atau ngenyang atau menginginkan harga yang relatif murah. Nah, ada dua perilaku yang unik. Ya, ini perilaku konsumen menginginkan harga yang murah, sedangkan produsen menginginkan harganya terjual mahal. Dua perilaku ini saling berseberangan. Itulah kenapa dua orang ini atau konsumen dan produsen harus menurunkan ego mereka. Nah, tujuannya apa? Ketika ego mereka diturunkan, yang konsumen mau meningkatkan harganya sedikit, sedangkan produsen mau menurunkan harga dagangannya sedikit, maka mereka akan menemukan titik temu. Nah, di dalam ekonomi, titik temu ini dinamakan titik equilibrium. Nah, atau titik keseimbangan. Nah, bisa juga diistilahkan dengan titik kesepakatan. Nah, gitu ya guys. Nah, teori produksi ini termasuk salah satu bab atau materi yang cukup crowded. Nah, karena apa? Karena di dalam bab ini banyak materi-materi penting yang jelas tidak akan mungkin saya jelaskan satu persatu. Nah, itulah kenapa teman-teman perlu belajar sendiri terkait dengan teori produksi ini. Nah, gitu ya guys. Jadi walaupun satu part, dua part, maupun tiga part seperti di video sebelumnya, masih belum cukup saya rasa. Karena di dalam teori produksi nanti teman-teman akan mempelajari perilaku produsen, keputusan produksi dari sebuah perusahaan, ada teori biaya produksi, ada maksimalisasi laba, ada hukum the law diminishing of return, penurunan marginal product, terus ada banyak kurva-kurva yang memiliki filosofis dasar yang itu perlu dipelajari. Itulah kenapa teman-teman harus belajar sendiri. Jadi saya hanya membahas materi-materi yang penting saja ya guys. Nah, oke, lanjut saja, kita akan masuk pada materi berikutnya. Nah, mulai dari yang sederhana guys. Produksi istilahnya secara definisi teman-teman biasanya tahu di buku-buku itu adalah sebuah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi, atau sebuah kegiatan mengolah input menjadi output, atau bisa juga yang lebih keren istilahnya sebuah kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Nah, itu dinamakan produksi guys. Ya, istilahnya kayak gitu. Nah, terus kalau saya kulaan, saya menjadi reseller, membeli barang lalu menjual lagi dengan tanpa merubah bentuknya atau menambah nilai gunanya, apakah itu dapat juga disebut produksi, Pak? Nah, kira-kira itu apa namanya? Itu namanya makelar, bos. Makelar itu bukan produksi ya. Perlu dicatat, ketika kalian membeli barang atau kulaan barang lalu kalian jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, itu namanya makelar ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, di awal ini saya masukkan materi ini dari bukunya Pindik. Nah, di dalam bukunya Pindik ternyata kita dapat menelaah keputusan sebuah perusahaan di dalam membuat keputusan-keputusan mereka. Nah, ternyata ada 3 kategori unik nih. Yang pertama, teknologi produksi. Nah, perusahaan perlu cara praktis untuk membuat input
dapat diubah menjadi output. Nah, cara praktis ini bisa kita sebut dengan istilah efisiensi. Nah, tujuannya apa? Karena setiap perusahaan jika dia bisa atau mampu membuat cara praktis atau mengefisiensikan operasional mereka, maka itu dapat menjadi daya saing kepada para kompetitornya. Itulah kenapa efisiensi itu bisa menjadi senjata ketika mereka berperang di dalam pasar. Nah, gitu ya guys. Oke, yang kedua, adanya kendala biaya. Nah, itulah kenapa banyak perusahaan yang mempekerjakan akuntan, analis dan lain sebagainya, karena mereka tahu keterbatasan mereka. Saya punya anggaran segini, saya perlu memproduksi berapa banyak produk. Nah, kayak gitu. Perusahaan perlu mempertimbangkan itu. Nah, kendala biaya ini tentu perusahaan masih memerlukan tenaga kerja, faktor modal, faktor sewa gedung, tanah, dan lain sebagainya, mesin, apalah itu, mereka membutuhkan biaya. Itulah kenapa perusahaan harus cerdas dan cermat di dalam mengalokasikan sumber pembiayaan mereka atau dananya. Nah, gitu ya guys. Nah, yang ketiga adalah pilihan input. Nah, ini sama kayak perilaku konsumen kemarin. Perusahaan perlu mempertimbangkan kuantitas dari setiap input yang dipakai. Nah, kira-kira bulan ini dengan anggaran segini kita harus memproduksi berapa barang. Nah, kayak gitu. Khawatirnya ketika kita memproduksi banyak barang dengan ragam input yang kita masukkan, tenaga kerja, input ini bisa kita bilang faktor produksi ya guys. Nah, ketika kita memasukkan banyak faktor produksi, ternyata hasil produk kita banyak, ternyata yang terserap hanya sedikit. Nah, itulah kenapa pilihan-pilihan input ini, keputusan ini perlu dicermati agar meminimalisir tingkat resiko perusahaan tersebut. Nah, singkatnya gitu guys. Nah, tadi kita bahas efisiensi, kenapa itu sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena dia bisa menjadi daya saing yang itu nanti bisa menjadi senjata ketika dia berperang dengan para kompetitornya atau perusahaan-perusahaan lain di bidang sejenis. Nah, kita coba mundur ke belakang. Ada seorang ekonom namanya Robert Malthus. Dia termasuk salah seorang pemikir di dalam ekonomi klasik. Nah, dia membuat pemikiran kayak gini guys. Dia punya analisa keren. Pada saat itu dia beranggapan lahan ini sangat terbatas. Lahan ini tidak bisa bertambah ataupun beranak, sehingga dia mengasumsikan lahan itu bersifat tetap. Nah, sedangkan output marginal itu selalu menurun. Nah, nanti kita akan belajar itu di slide selanjutnya. Output marginal itu apa? Jadi pertambahan output atau pertambahan produksi yang pada titik jenuh tertentu dia tidak bisa ditambah sehingga dia harus menurun. Nah, gitu guys. Sehingga output itu akan selalu menurun. Nah, lahan tetap, output menurun, artinya pertambahannya nanti pertambahan produksi bahan makanan itu akan mengikuti deret hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Nah, berkembangnya seperti itu. Sedangkan populasi penduduk di dunia terus bertambah, guys. Dan pertambahannya itu menurut deret ukur. Dia loncatnya tinggi banget. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan mungkin beberapa tahun lagi dia meloncat berapa ratus kali. Nah, sehingga jika bertemu pada di tahun yang sama berapa tahun lagi atau 100 tahun lagi, maka bahan makanan dan populasi ini perkembangannya akan timpang. Ketika timpang, nah artinya apa? Artinya jumlah bahan makanan tidak akan mampu menyediakan seluruh populasi manusia. Nah,
Malthus ini bilang suatu saat nanti berapa ratus tahun lagi dunia ini akan mengalami bencana kelaparan karena pertumbuhan bahan makanan dan populasi itu tidak seimbang. Nah gitu guys, itulah kenapa para ekonom bilang bencana kelaparan ini dapat diminimalisir atau dapat diselesaikan dengan efisiensi. Nah, efisiensi apa? Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Bisa efisiensi tanah, nah lahan tadi, gedung, bangunan atau apalah itu, karena dia termasuk faktor produksi. Terus bisa efisiensi teknologi, artinya kecil atau membuat sedikit tenaga kerja digantikan mesin dan lain sebagainya agar prosesnya lebih efisien dan menghasilkan banyak bahan makanan. Atau bisa efisiensi modal yang mana membuat pendanaan atas sebuah produk itu dapat ditekan atau dikompresi sedemikian mungkin agar lebih hemat. Atau bisa juga efisiensi tenaga kerja. Nah ini termasuk faktor inti yang mana tenaga kerja yang efisien nanti sisanya bisa digunakan untuk membuat produk yang lain, bahan makanan yang lain dan lain sebagainya. Yang terakhir mungkin bisa efisiensi skill. Nah mungkin dapat memaksimalkan skill di setiap bidang sehingga tidak memerlukan banyak tenaga ahli di sana. Nah gitu guys, sehingga efisiensi di berbagai faktor produksi ini sangat penting untuk memunculkan daya saing. Nah tentu ya guys, efisiensi nanti bisa menjadi sebuah alat atau sebuah senjata sebagai daya saing agar mereka mampu berkompetisi dengan kompetitornya. Nah, kita coba lihat satu ilustrasi lagi. Di sini ada dua smartphone, teman-teman pasti sudah hafal yang kiri dan yang kanan. Yang kiri ini adalah smartphone dari Apple. Nah, yang kanan ini smartphone dari Samsung. Nah, kita tahu branded kedua smartphone ini. Yang satu branded high class atau dengan harga yang begitu fantastis, yakni iPhone atau Apple. Terus yang kedua brandednya lebih ditekan atau lebih artinya apa? Artinya dia memiliki efisiensi dari sisi tenaga kerja, dari sisi teknologi, dari sisi pendanaan, sehingga dia dapat menjual produk ini dengan harga yang relatif lebih murah tetapi kualitas yang sama dengan iPhone atau Apple. Nah gitu ya guys. Nah kita coba lihat apa dampaknya. Nah ini guys, ini saya ambil dari Google. Data ini kita lihat ternyata perusahaan yang memiliki daya saing tinggi, efisiensi yang tinggi, yakni Samsung tadi, dia mampu menguasai 30% lebih guys pangsa pasar smartphone di dunia. Bayangkan ini. Sedangkan Apple hanya menguasai 20%-nya saja tahun 2018. Bahkan di tahun 2019 meloncat drastis ke 35%. Samsung menguasai pangsa pasar dunia. Sedangkan Apple turun menjadi 18%. Nah gitu ya guys, singkatnya atau cara bacanya. Nah tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan lain yang mampu memiliki efisiensi yang bagus, baik itu di bidang skill, teknologi, lahan, tenaga kerja dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan suatu saat dia mampu mengeluarkan smartphone dengan harga yang murah tetapi kualitas yang bagus. Misalkan Xiaomi, jika dia mampu bersaing di dalam sisi efisiensi, tidak menutup kemungkinan beberapa puluh tahun lagi pangsa pasar ini akan dikuasai oleh Xiaomi. Nah gitu guys, singkatnya. Nah ini data di 2020 guys.
tetap Samsung meloncat begitu besar nilai kapitalisasinya. Sedangkan Xiaomi, nah seperti yang kita lihat tadi, tahun 2018 ke 2019 Xiaomi masih di bawah Apple, tapi di tahun 2020 Apple sudah tersalib dengan Xiaomi. Artinya apa? Artinya Xiaomi mampu memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada Apple, baik itu di bidang tenaga kerja, baik itu di bidang teknologi, baik itu di bidang sains atau pengembangan produk mereka, baik itu di bidang pendanaan dan lain sebagainya. Akhirnya membuat market share, membuat kapitalisasi pasarnya lebih tinggi dibandingkan Apple. Nah, jika Xiaomi mau bersaing dengan Samsung, tidak menutup kemungkinan Xiaomi nanti yang bisa menjadi pelopor atau menjadi penguasa di dalam pangsa pasar smartphone dunia. Oke guys, nah, yang terakhir sebelum kita tutup sesi ini, ada sebuah pertanyaan, bagaimana caranya untuk mendapatkan efisiensi itu agar sebuah perusahaan mampu menjadi penguasa di pasar itu. Nah, kita lanjut di sesi selanjutnya. See you.